Ini bukan lagi soal akademis loh, ini udah soal bertahan hidup secara intelektual. Terus solusinya apa? Jenius. Tan Malaka menciptakan sebuah sistem berpikir yang utuh. Sebuah perangkat mental yang bisa dia bawa kemana-mana. Karena semuanya ada di dalam kepalanya. Dan dia menamainya Mahdilok. Inilah perpustakaan portable-nya, alat analisisnya, yang gak akan pernah bisa dirampas lagi oleh siapapun. Jadi, apa itu Madilog? Sebenarnya nama ini adalah singkatan, akronim dari 3 pilar utamanya. MA, materialisme, D, dialektika, dan loga, logika. Anggap saja ini semacam undangan terbuka dari Tan Malaka, khususnya buat kaum pekerja dan rakyat biasa, untuk ayo kita mulai berpikir secara kritis dan mandiri. Perangkat pertama dan yang jadi fondasi Madilog adalah materialisme. Aturannya sangat sederhana, selalu mulai dari dunia nyata. Analisis itu harus berakar pada sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan uji. Bukan dari tahayul atau yang Tan Malaka sebut logika mistika. Pokoknya, titik awalnya harus selalu kenyataan. Nah, sekarang kita bedah 2 alat utama dalam toolkit Madilog ini. Keduanya ini penting banget, tapi digunakannya untuk masalah yang berbeda. Tan Malaka sangat jeli membedakan kapan kita harus pakai logika dan kapan kita harus pindah gigi pakai dialektika. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, ada logika. Ini buat urusan sehari-hari yang stabil, yang jawabannya jelas, ya atau tidak, simple. Tapi di sisi lain, ada dialektika. Nah, yang ini dipakai untuk memahami pertentangan besar, sistem yang terus berubah, di mana jawabannya bisa jadi ya dan tidak secara bersamaan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Kalau ada anak nangis karena lapar, ibunya kan nggak perlu pakai dialektika. Logika sederhana saja udah cukup. Anak nangis, kasih susu, masalah selesai. Tapi coba kita analisis pertentangan antara kelas pemodal sama kelas buruh. Ini nggak bisa cuma dijawab iya atau tidak. Kita harus pakai dialektika untuk ngerti gimana dua kelas ini saling bertentangan, tapi sekaligus saling terkait dalam satu sistem yang terus bergerak. Tan Malaka sendiri menjelaskannya dengan sangat cerdas. Buat kita sehari-hari, air ya tetap air, itu logika. Tapi, begitu air dipanaskan sampai 100 derajat, ada satu momen di mana dia itu air sekaligus uap. Dia sedang dalam proses berubah. Nah, untuk memahami perubahan, pergerakan, dan konflik, baik di alam maupun di masyarakat, perkakas logika saja nggak akan cukup. Kita butuh dialektika. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling menarik. Kunci rahasia dari seluruh sistem ini. Sebuah teknik yang bikin Tan Malaka bisa mengatur lautan ide di kepalanya tanpa satu buku pun. Pertanyaan ini membawa kita balik ke masalah awalnya. Dengan pengetahuan puluhan tahun yang menumpuk di kepala, gimana caranya dia bisa mengakses